Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pernahkah kalian disuruh oleh guru kalian untuk membersihkan sekolah? Kalau kalian membersihkan sekolahnya sendiri, pasti akan lama dan melelahkan. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan tersebut cepat selesai dan tidak melelahkan? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa belajar kembali seperti sedia kala. Dan yang terpenting, sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester 1. Dengan judul pembelajaran perilaku terpuji. Adapun sub pembelajarannya adalah kerjasama. Dalam video pembelajarannya, kita akan membahas tentang pengertian kerjasama, contoh-contoh kerjasama, kemudian dalil atau perintah kerjasama, dan hikmah atau manfaat perilaku kerjasama. Semoga dengan kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami arti dari kerjasama dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Iya. Sekarang kita akan mulai video pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama ini terdiri dari dua kata, yaitu kerja dan sama. Kerja artinya adalah melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan sama artinya adalah bersama-sama. Oleh karenanya, kerjasama artinya adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini adalah pengertian dari kerjasama. Istilah lain dari kerjasama adalah gotong royong, tolong menolong, dan lain sebagainya. Jadi
Ini juga bisa diartikan sebagai kerjasama. Selanjutnya adalah contoh-contoh kerjasama. Sebelumnya, mari kita menyimak dulu tayangan tentang kerjasama berikut ini. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Itu tadi adalah contoh-contoh dari kerjasama. Mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain contoh-contoh tadi, kita juga bisa melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membantu pekerjaannya. Misalnya, membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Nah, ini juga bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman. Misalnya mengerjakan tugas sekolah. Di antara tugas sekolah, membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Kemudian membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Ini juga bisa menjadi contoh dari kerjasama bersama teman-teman. Selanjutnya, belajar bersama-sama atau belajar kelompok. Ini juga bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kerjasama lainnya adalah menyeberangi jalan yang ramai. Ini juga membutuhkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kerjasama juga bisa ditunjukkan ketika kita mengatasi bencana alam. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, adakah contoh-contoh dari kerjasama yang dilarang atau tidak diboleh dilakukan? Tentu saja ada, yaitu kerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apa contohnya? Contohnya adalah kerjasama dalam contek-mencontek atau saling mencontek dalam ujian. Ini adalah perbuatan curang dan tidak dibolehkan. Apakah itu boleh? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tolong menolong atau bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa. Sedangkan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran tentu saja tidak boleh dilakukan. Itu berarti sikap saling tolong menolong merupakan cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Selanjutnya hikmah atau manfaat dari kerjasama. Apa manfaat kerjasama? Yang pertama, kerjasama bisa mempererat ikatan persaudaraan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang lain dan saling membantu. Coba jika kalian dibantu oleh orang lain, tentu kalian akan merasa senang. Nah, begitu juga orang lain. Tentu akan merasa senang juga jika dibantu. Dan itu akan mempererat ikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua, dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Tugas yang semula banyak,
Kemudian bisa dibagi-bagi sehingga bisa menjadi lebih ringan. Dan kemudian yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai. Itulah tadi pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dengan kerjasama. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup akan menjadi berat. Contohnya tadi, kita ada jembatan yang rusak misalnya, atau rumah kita yang rusak. Apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaikinya, maka jalan akan selamanya rusak. Atau apabila yang memperbaiki hanya seorang, maka akan memberatkannya juga. Begitu juga jika menyewa tukang untuk memperbaikinya, maka biaya perbaikannya pasti mahal. Berbeda jika dilakukan dengan bekerja sama untuk memperbaiki, maka beban kerjanya akan menjadi lebih ringan dan bisa jadi tidak harus mengeluarkan biaya banyak. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton, mendengar, dan menyimak video pembelajaran ini, ada tugas atau latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan kalian tulis di buku latihan kalian atau di kolom komentar video ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Soal nomor 2, tuliskan 2 contoh kerjasama. Soal nomor 3, tuliskan 2 contoh kerjasama yang dilarang. Kemudian yang keempat, tuliskan 2 manfaat kerjasama. Dan soal yang terakhir, tuliskan 2 kerugian bila tidak mau bekerja sama. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, itulah 5 buah soal yang mesti kalian kerjakan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, itu saja video pembelajaran tentang perilaku kerjasama. Semoga kalian bisa memahami makna dari kerjasama. Kemudian, bagaimana tadi sudah dicontohkan kerjasama, semoga kalian bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan channel video ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.